Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini, tepatnya kita pada minggu ke-3 di bulan, insya Allah pada kita adakan seperti biasa taklim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa wa min maqasidana واغفر لنا خطايا واسعا كرمي. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد زاهد القرآن والثقلين والفريقين من عرب ومن آدم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الآمن ضيف لا حمد أبرى بالقول لا منه ولا نعمي. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والنبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أكرم الخلق مالك الأنود في سواك هيد النهضان الحديث العملي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. لم يكن قد طاع مسبقا أبدا ومن تساب أسلم بمدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تغنتي بالزلال وعظمت إن الكبائر بالغفران كاللام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. والآل وصحبه ثم الذين لهم أهل الطغى والنقى والعلم والحكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya mari kita simak sama-sama taklim kita pada malam hari ini disampaikan oleh guru kita waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan, kita dapat hadir di majelis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Sudah tentu awal taklim ini sebetulnya ilustrasinya saya dengan istri saya ini ada tempat ini, mau buat apa ini tempat ini. Akhirnya udahlah saya bilang pengajian aja. Maka malam ini terjadi. Karena memang rumah saya juga dulu yang di sana itu awalnya memang tetap ada taklim. Nana itu dulu ngajinya di situ di pojok dekat rumah saya. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan ini sebetulnya lebih ilustrasinya kalau ditanya malaikat buat apa itu tempat gede-gede gitu ya. Ya paling tidak udah pernah dipakai ngaji gitu kan ya. Biar ada dalilnya nanti. Nah, sudah tentu apa yang dilakukan malam ini bisa saja nanti ada evaluasi seperti apa biar lebih enak, biar lebih nyaman. Santai aja, ini kan malam minggu kayak orang-orang malam mingguan. Gitu ya. Orang-orang kan malam mingguan juga gitu. Kita malam mingguan tapi dengan mengisi sedikit ada beberapa pengajian yang mudah-mudahan kita tetap mendapatkan keberkahan. Ya, jadi santai. Ya kalau di Banjar itu banyak kafe sekarang ada tuh, pada ngopi, pada ngobrol sampai malam gitu ya. Ya. Di sini kita ngopi juga ada. Nanti kata istri saya ada mie ayam atau apa katanya. Lagi disiapin ya. Iya, makanya mudah-mudahan semua ini menjadi kesyukuran dan keberkahan. Jadi teman-teman sekalian, ini saya mendapatkan buku ini tidak terlalu tebal. Ini beberapa nasihat dari Imam Ghazali yang sebetulnya sumbernya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah dia hadis yang tidak ditulis. Apa bedanya hadis qudsi dengan Quran? Kalau Quran itu lafadznya dan maknanya dari Allah. Lafadznya, maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi, lafadznya dari Allah, maknanya dari Rasulullah. Kalau hadis yang biasa kita dengar, yang saya biasa bahas hari Senin itu lafadznya dari Nabi, maknanya juga dari Nabi. Hadis qudsi ini lebih kepada menjelaskan tentang kehebatan Allah, kedahsyatan Allah. Maka ketika kita membaca hadis qudsi ini adalah kita mengakui betapa Allah itu hebat, dahsyat. Maka tidak mungkin kita bersandar kepada selain Allah. Apa yang menjadi kesalahan dalam hidup kita ini adalah sebetulnya kita tidak bersandar sepenuhnya kepada Allah. Itu memang ada ilmunya namanya ma'rifatullah. Kenal kepada Allah. Sehingga kalau sudah kenal kepada Allah itu tidak ada hidup ini masalah. Karena semua kejadian ini itu semua adalah cara Allah mengingatkan kita. Nah, hadis yang saya bacakan pada malam hari ini adalah, maka hadis qudsi ini diawali dengan yaqulullahu ta'ala. Kalau hadis selain hadis qudsi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran qala Allahu ta'ala. Ya. Yaqulullahu ta'ala ya ibna Adam,
Ini kayaknya banyak yang tersinggung. Iya. Kadang ada orang yang nggak demen tersinggung soalnya. Kalau ya, kalau kesinggung dengan yang disampaikan itu dia merasa gak nyaman. Ya, padahal memang Quran hadis itu memang akan menyinggung. Orang kafir Quraisy tuh marah betul sama Nabi. Karena Nabi menjelaskan ketuhanan. Dan namanya Lata dan Uzza itu udah dicaci maki lah kira-kira begitu. Nah ini kadang-kadang kesinggungnya kecil-kecil aja sih. Ya. Yabna Adam ajibtu liman aikona bil maut kaifa yaprah. Aku heran. Dia yakin bakal mati tapi selalu bersenang-senang. Ya, jadi ajib tuh, aku heran nih kata Allah, ya. Aku heran kepada orang yang dia yakin bakal mati, tapi terus bersenang-senang. Ibadah kalau sesempatnya aja, ya, seketemunya, kesenangan yang dia cari, ya, sehingga ada keanehan. Padahal dia yakin bakal mati, tapi kesenangan yang dikejar. Padahal sebetulnya kalau kita mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, itu kesenangannya lebih dari yang senang-senang yang tidak jelas senang. Karena memang fitrah kita ini kesenangannya adalah menikmati apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Jadi kalau kesenangan kita yang dijadikan jalan senang itu sebetulnya senangnya hanya sementara. Bagaimana kita menikmati kesenangan itu sebetulnya adalah merasakan apa yang mesti kita perbuat. Memang hidup ini bukan nyari senang. Ya. Hidup ini adalah menikmati apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Sudah tentu dengan segala keputusannya. Apa nanti yang disebut dengan takdir. Itu akan menjadi pelajaran. Jadi kata Allah, aku heran kepada orang dia padahal yakin bakal mati, tapi dia selalu bersenang-senang. Yang kedua, wa ajibtu liman aiqana bil hisab kaifa yajma'ul mal. Aku heran padahal dia itu yakin nanti kalau meninggal bakal dihisab. Tapi kerjanya ngumpulin harta. Karena nanti sebetulnya orang yang miskin dengan orang yang kaya itu masuk surga. Artinya miskin tapi dia bertakwa, rajin ibadah. Kaya rajin ibadah, ya. Maka tetap yang duluan masuk surga adalah orang yang miskin. Ya, orang yang miskin. Kenapa? Karena orang miskin di imigrasinya nggak banyak ditanya. Ya, kalau orang kaya kan bawa barang banyak dia. Ya, ditanya di imigrasi, ini barang dapat dari mana? Bagaimana cara mencarinya? Halal atau haram? Halal, oke kalau halal. Setelah halal, lalu digunakan untuk apa? Karena bisa jadi cara mencarinya halal, tapi cara menggunakannya belum tentu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Hartanya banyak, tapi meditnya lebih banyak. Ya, hartanya banyak, tapi kurang peduli kepada orang lain. Nah, maka dikatakan di sini ajib tuh, aku heran kata Allah. Ya, padahal dia yakin bakal mati, bakal dihisab, tapi senang mengumpulkan harta. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan. Celaka orang yang selalu mengumpulkan harta. Jama'a malan wa addada, dan terus menghitung-hitung. Harta itu harus dihitung. Paling tidak menghitung harta setahun sekali untuk memastikan
apakah sudah sampai nisab atau belum. Dan setelah itu dikeluarkan zakatnya 2,5% dari nisab yang ada. Yang ketiga, wajib tuliman ayqona bil qabri kaifa yadhak. Aku heran orang yang yakin bahwa dia bakal dikubur tapi lebih banyak tertawa. Orang tertawa itu kalau dalam ada pepatah itu, kalau orang sering ketawa itu yumitul qalb, mematikan hati. Maka antum harus punya waktu sejenak ya bermuhasabah agar muncul suasana sedih. Sedih itu bisa dipahami karena dalam perjalanan hidup kita ini merasa ibadahnya kurang. Harus diluangkan waktunya. Ya. Karena kalau kita selalu berpikir senang, kita tidak pernah introspeksi bahwa ada kekeliruan, ada kesalahan. Ada keliru, ada salah, nggak ada masalah. Hidup ini memang begitu. Cuma kita harus terus mengakui dan bermuhasabah. Kita ini bukan malaikat, bukan. Pasti ada kekeliruan, ada kesalahan. Cuma kekeliruan dan kesalahan itu harus terus dievaluasi. Karena keberkahan hidup itu akan hilang atau tidak bisa kita nikmati karena kita keliru menjalani hidup. Maka kesalahan yang terjadi pada kita itu kata Imam Syafi'i, ya, kesalahan yang terjadi pada kita itu kembalinya kepada kita. Dan kita kadang-kadang nggak tahu kalau kita salah. Maka diingatkan oleh Allah kesalahan itu dengan apa? Dengan menghadapi kesulitan menyelesaikan satu masalah. Artinya ada yang memberatkan kita dalam hidup. Itu tidak berarti Allah itu benci kepada kita. Tapi Allah mengingatkan kita bahwa sebetulnya kemarin-kemarin kita tidak tahu mana yang salah. Kita kan nih kalau kata ini kita kayak orang bener aja nih ya, sholat, datang ke masjid, ngaji terus. Tapi apakah kita tidak ada kesalahan? Banyak. Nah, ketika itu kita akan diingatkan. Ya kalau sementara ini yang diingetin kecil-kecil, misalkan dia batuk-batuk, kenapa batuk-batuk? Ini kayaknya gara-gara rokok, misalnya gitu kan. Ya. Tapi kata yang ngerokok enggak gitu kan. Oh, kan kira-kira gitu kan. Ya, memang peringatan-peringatan ini tidak mudah kita terima. Ya. Kita ini pandai mencari dalih. Ya Allah, urusan ijazah aja, ijazah nih kagak selesai-selesai. Ya. Ini orang nentuin ijazah palsu sama enggak aja kok. Masya Allah. Enggak selesai-selesai. Sebetulnya di mana posisinya kita ini? Sama dengan kita dalam hidup kadang-kadang kok muncul lagi. Karena memang kita tidak kembali kepada akarnya. Ya. Jadi memang batuk bukan karena ngerokok Bang Simon, bukan ya. Bukan, ada yang lain. Iya, ya. Nah, yang lainnya cuma nggak ketemu. Iya. Iya, gatal tenggorokan gitu kan? Wajib tuh berikutnya liman aikona bil akhirah kaifa yastarih. Kata Allah, aku heran. Padahal dia yakin bakal meninggalkan dunia ini, tapi banyak istirahat, santai. Ya. Kita tidak pernah merasakan, makanya ada pertanyaan begini teman-teman. Sebetulnya ibadah kita ini udah serius apa belum? Itu pertanyaannya. Ya. Seberapa kita menikmati ibadah ini udah serius atau belum? Atau kita lebih banyak santainya?
Berapa waktu yang kita gunakan untuk menikmati ibadah, ya. Dengan ibadah itu, dalam ibadah sendiri kita yastari sebutnya, ya senang. Antum kalau berzikir subhanallah, subhanallah, itu asyik sebetulnya itu. Ya. Asikan subhanallah, asikan merokok kira-kira. Nah, asikan merokok katanya itu ya. Ya. Makanya disinilah kita bagaimana bisa menikmati selama yang kita nikmati itu kita bisa merasakan lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan sering ngisap rokok, semakin sering mengisap rokok, semakin dekat dengan Allah. Nah, kira-kira begitu, gimana caranya tuh? Ya, nah, karena apapun yang kita lakukan teman-teman, selama itu tidak haram, ya, selama itu tidak haram, paling tidak mubah, tapi tetap amalan itu bisa merasakan kita lebih dekat dengan Allah. Antum kerja dari pagi sampai sore dengan lelah dan lain sebagainya. Bagaimana lelah itu menjadi lillah, bukan lelah kesel. Ya, karena lelah antum dalam mencari rezeki itu adalah kafarah. Karena ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat puasa, tapi bisa diampuni dengan lelah bekerja. Cuma bekerjanya harus merasakan betul lillahi ta'ala. Sebab jangan sampai kita bekerja lelah, kemudian untungnya kurang gede, malah kita ngambek. Kecewa. Jalani hidup kelelahan ini dengan lillah dan dia akan menjadi kafarah. Mungkin ada orang tidak begitu sempat hadir ke majelis taklim, tapi dia lebih banyak menjemput rezeki. Tidak apa-apa. Itu bisa jadi nilainya lebih tinggi. Cuma yang bisa nggak mengkondisikannya bahwa yang dia lakukan itu lillah. Sebab kalau kita sudah urusan dengan harta itu agak susah. Agak susah mengkondisikan lillah. Ya. Karena manusia itu terjebak oleh keinginan yang sebetulnya keinginan itu belum tentu menjadi kepentingan. Ya. Keinginannya itu belum tentu menjadi kepentingannya. Nah, di sini kaifa yastari, bagaimana dia itu padahal yakin akan meninggalkan akhirat, tapi lebih banyak santainya. Kita ini nggak bisa santai. Pagi subuh sudah bangun, bahkan sebelum subuh bergerak menuju masjid, bergerak menuju majelis taklim, bergerak menuju tugas kerja. Ya, setelah majelis taklim bergerak karena tidak ada kerjaan menuju rawa, sama juga bergerak juga itu. Ya artinya, ya kan? Ya artinya bergerak juga kan? Ya. Dan itu tergantung nanti masing-masing kan punya apa? Punya aktivitas yang sebetulnya lagi-lagi aktivitas itu tetap mensyukuri nikmat, gitu ya. Kemudian dari nikmat yang disyukuri itu kita merasakan lebih dekat kepada Allah. Selama yang kita lakukan itu secara hukum mubah, bukan haram, apalagi subuhan. Apapun. Kalau saya goes dengan Haji Agus itu menikmati goes itu dalam rangka supaya sehat, karena badan sehat untuk ibadah. Ya. Karena bagaimanapun ketika orang sakit itu tidak menikmati. Saya tadi pagi gue saja Agus jenguk teman saya yang sakit sudah 2 tahun. Enggak kemana-mana. Karena stroke, ya Allah. Ya. Artinya menikmati kesehatan itu, mensyukuri nikmat Allah, maka kita harus berpikir dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini, bagaimana kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Memang kalau udah sakit, kita tidak bisa membayangkan. Memang sih, sakit itu bisa jadi disayang oleh Allah. Karena dengan sakit itu dosa-dosanya bergugur.
Makanya teman-teman sekalian, ketika sehat ini bagaimana dosa kita biar berguguran juga. Karena sehat juga bisa berguguran. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan keburukan. Wajib tuliman aikona bidunya wa zawaliha kaifa yatma'innu ilaiha. Aku juga heran. Padahal dunia yang dia cari itu bakal hilang. Tapi kok dia merasa tenang dengan dunia. Antum ninggalin tidak sholat, bukan tidak sholat duhur mungkin ya. Tidak sholat duhur berjamaah dengan tidak punya duit, enakan mana? Ya Allah, ini nggak punya duit saya gitu kan. Tapi sholat nggak berjamaah biasa aja gitu kan ya. Tapi kalau nggak punya duit, puyengnya terasa misalkan gitu kan. Sholat juga nggak khusyuk gitu ya. Nah, seperti inilah keadaan kita. Jadi sebetulnya maladiyat ma'innu kulubana. Apa yang bisa menjadikan hati kita ini terasa tenang? Apa sebetulnya? Apa harus punya duit? Apa harus apa? Ya. Artinya apa yang bisa antum menjadikan hidup ini supaya tenang? Kalau dalam bahasa Al-Quran tuh la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. No problem. No problem itu bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Cuma tetap masalah dijalani, dinikmati ya. Terus dijadikan sebagai pelajaran. Bohong orang hidup enggak ada masalah bohong. Ya, ketinggalan rokok aja masalah. Ya, yang penting ya. Aduh, gimana nih? Iya pulang dulu. Ya, artinya bohong orang hidup ini tidak ada masalah. Ya, makanya ketika kita ada masalah kembali ke belakang. Sebetulnya kenapa ini terjadi? Apa yang menyebabkan terjadi seperti ini? Karena kesulitan, kesusahan, itu cara Allah mengingatkan kita. Karena Allah tuh cemburu sama kita. Mestinya kita ini selalu menyebut namanya. Gitu kan ya? Selalu dekat dengannya. Tapi kita menyebut yang lain. Jauh dengan Allah. Allah cemburu. Makanya diingetin. Ya, diingetin. Ya. Maka disitulah kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ketika dia menyadari kalau ini adalah cara Allah karena Allah cemburu. Ya. Kecemburuan ini diekspresikan dengan apa? Dengan diberikan peringatan. Sehingga dia akhirnya menyebut nama Allah. Akhirnya dia berusaha dekat dengan Allah. Wajib tuliman huwa alim bil lisan jahil bil qalbi. Nah, ini dia. Ya. Ada orang yang kalau udah ngomong, mantep ngomongnya. Tapi hatinya nggak nyambung sama omongannya. Ya. Kalau Quran menyebutnya itu lima taquluna ma la ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dosanya besar bagi kamu. Ya. Pengertiannya begini, bukan berarti yang kita omongkan itu bisa kita kerjakan. Contoh begini, bisa jadi yang bicara itu hanya lebih kepada menjelaskan. Contoh, kalau orang bersedekah, pahalanya begini. Yang ngomong bukan berarti dia juga rajin bersedekah. Mungkin tidak bersedekah karena tidak punya uang. Itu lain. Ya. Yang sifatnya dia ngomong beda dengan hatinya itu, ya. Tingkah lakunya itu tidak menunjukkan
apa yang diomongkannya itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Makanya itulah Quran menyebutnya lima takulu ma la taf'alu. Ya. Makanya kalau kita ngomong sesuatu yang sudah kita amalin itu asyik. Saya ceramah yang paling susah ceramah apa? Ceramah nyeritain orang mati. Iya, nggak ada pengalaman. Tapi kalau menceritakan pergi haji bagaimana, situasi di Mekah bagaimana, di Madinah gimana, itu asyik karena kita mengalami. Kalau menjelaskan tentang kematian itu hanya berupaya memahami dari hadis-hadis karena memang itu asamiyat namanya. Asamiyat itu sesuatu yang belum kita alami, kita hanya mendengar dari Quran dan Sunnah. Surga tuh begini. Ada nggak di Quran dan hadis? Ada. Ya, kita bisa jelaskan. Ya, bagaimana surga itu pintunya begini, udah indahnya luar biasa. Ya, tapi kita belum mengalami. Nah, itu beda, hawanya beda. Tapi kalau kita menjelaskan satu amalan yang sudah pernah kita alami, Masya Allah. Nggak ragu. Saya kalau ngomong pesantren nggak ragu nyuruh pesantren. Karena anak saya tiga-tiganya pesantren. Coba kalau anak saya nggak pesantren. Ayo pesantren. Nah Ustaz ngomong doang. Ya. Saya asik tuh ngomong itu. Ya. Karena anak saya tiga-tiganya pesantren. Jadi untuk menceritakan itu terasa. Ada nggak masalahnya? Ada. Anak saya yang satu pernah kabur dari pesantren. Ada. Tapi itu nggak diceritain loh itu. Kan ada. Tapi pengalaman itu dijalani oleh kita. Jadi kita tidak merekayasa. Itu lebih nikmat, ya. Makanya saya dalam beberapa hal itu ketika mau taklim itu materinya apa, itu kembali seberapa saya sudah merasakannya. Kalau belum tuh rada nggak nikmat jelasin, ya. Wajib tu liman huwa alim bil lisan jahil bil qalbi. Aku heran kata Allah, waduh kalau ngomongnya luar biasa, ya. Tapi hatinya berbeda dengan apa yang diucapkan. Wajib tu liman yathar bil ma'i wa huwa ghairu tahir bil qalbi. Nah, dalam wudu, Pak, dalam wudu itu kita bersuci secara fisik. Mulai dari tangan kita, mulut, hidung, itu semua secara fisik. Tapi sebetulnya itu dalam rangka supaya kesucian fisik itu tidak boleh dikotori. Contoh, kita sebut saja berkumur. Membersihkan mulut. Maksudnya jangan berbicara asal berbicara. Tanpa nilai. Kita mencuci telinga. Jangan segalanya didengerin. Kecuali kebaikan. Kaki kita dicuci. Langkahkan kaki itu menuju tempat yang baik. Makanya di sini. Liman yatharu bil ma'i wa huwa ghairu tahir bil qalbi. Padahal mulutnya sudah dicuci, tangannya sudah dicuci, tapi demen gampar orang. Ya, padahal matanya sudah dicuci, mukanya sudah dicuci, tapi demen ngelihat punya orang. Ngelirik. Maka dikatakan di sini, aku heran, padahal dia sudah mensucikan seluruh fisiknya, tapi hatinya malah tidak bersih. Wajib tuliman yastagil bi uyubin nas wa huwa ghafilun an uyubin nafsi. Aku heran dia menyibukkan kejelekan orang lain tapi lupa kejelekan dirinya sendiri. Kita kadang-kadang memang gak gampang. Enak banget nyeritain orang. Enak banget menceritakan keburukan orang lain. Lupa kalau kita sendiri juga bisa jadi lebih buruk. Ya. Nah, ini gambaran beberapa sikap kita. Aw liman ya'lam anna Allah Ta'ala mutalli alaihi kaifa ya'sihi. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, padahal dia tahu kalau Allah tuh selalu memperhatikan dia, tapi tetap maksiat jalan terus.
Kita yakin nggak kalau Allah melihat kita? Yakin kan? Dimanapun kita berada, Allah tahu. Ya, tapi tetap maksiat jalan. Ah, ini dia. Ya, makanya kan kalau bahasanya almarhum Zainuddin MZ, Allah juga diam aja, cuma KPK aja yang berisik sama polisi. Gitu kan? Allah tahu, dia diam aja tuh. Memang ada. Ketika manusia melakukan keburukan di malam hari, ya, lalu dia istighfar di siang hari, Allah ampuni dosanya. Makanya kita jangan bangga menceritakan keburukan kepada orang lain. Padahal Allah sudah menutup. Berharap keburukan yang kemarin tidak diulang. Ini diceritain. Nah, tuh dia, gue tipu. Dia enak banget nipu dia sama tuh. Padahal ketika kita melakukan kesalahan, ya, lalu kita merasakan ada kekeliruan, kita beristighfar, Allah tutup itu aib. Makanya kita jangan mudah menceritakan keburukan kepada orang lain. Karena Allah sudah menutup. Ya. Jadi Allah tahu betul apa yang kita lakukan. Makanya kita juga harus tahu kalau Allah itu melihat kita, maka jangan sampai kita mudah melakukan maksiat. Au liman ya'lam annahu yamut wahdah wa yadkhulul qabra wahdah wa yahasibu wahdah kaifa yasta'nisu bin nas. Ada juga orang sudah tahu kalau dia mati besok matinya sendirian. Terus dimasukin ke kuburan sendiri juga. Wahdah ya. Kalau ada yang mau ke toilet sini. Ya, jangan sampai ngompol di situ. Ya. Wadul qabra wahda, masuk ke kuburan juga sendiri. Wa yuhasib wahda. Dia juga apa? Dihisabnya sendiri. Tapi kok dia senang bergaul dengan manusia, lupa kalau dia bakal tidak dibantu oleh orang lain. Ya. Ini kisah begini nih. Antum kalau dijelekin orang senang kalau enggak? Enggak. Nah, kalau dijelekin orang mestinya senang Bang Sim. Iya. Iya. Satu hari ada orang tua, orang tua ini dijelekin oleh orang banyak. Tapi dia tenang aja. Justru anaknya yang marah-marah. Ya. Anaknya yang marah-marah. Kenapa sih Bapak kok orang jelekin? Bukan Bapak marah, membalas, tapi tetap dia berbuat baik. Memang ini teori orang sufi. Ini teori orang sufi. Kata bapaknya, ya nggak apa-apa. Justru dengan dia melakukan keburukan kepada saya, berarti saya mendapatkan kebaikan. Tetap aja anaknya tuh, wah enggak. Gitu kan? Akhirnya terjadi dialog begitu. Kalau saya melakukan keburukan, kamu mau bisa memberikan kebaikan kepada saya? Iya, pasti. Pasti saya akan memberikan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Kata bapaknya, iya sekarang ente ngomong begitu. Coba besok kalau di akhirat. Ya. Besok di akhirat, saya dalam kesulitan. Ente mau memberikan kebaikan? Nggak akan. Di akhirat orang udah nafsi sudah. Tidak mikirin orang lain. Anak aja udah nggak ada hubungan dengan orang tua. Makanya sekarang kebaikan diberikan oleh orang lain kepada kita dengan cara apa tadi? Nyusahin kita kira-kira. Padahal itu kebaikan. Ya. Makanya keburukan ya sudah tentu karena kan ada dia berbuat baik tetap aja dijelekin ada. Makanya kembali kepada kita, yakin nggak apa yang kita lakukan ini baik? Soal orang lain tetap menjelek-jelekan itu berarti apa? Kita mendapatkan kebaikan.
Karena kata Imam Syafi'i, nggak bisa kita nyenengin semua orang. Ya, tidak bisa nyenengin semua orang. Allah saja, Allah yang memberikan nikmat tetap aja. Dia ada hamba yang rajin maksiat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan. Apalagi kita. Apa sih yang kita berikan kepada orang lain? Belum pernah. Ya wajar kalau kita dijelek. Kata Imam Syafi'i, sudah apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada Anda, jadikanlah itu ladang kebaikan. La ilaha illa ana haqqan. Nah ini dia nih yang saya katakan tadi. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini Allah menguatkan dirinya. Ya. Apa yang menjadi kekuatan Allah, dia katakan la ilaha illa ana haqqan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kata siapa nih? Kata Allah. Ya, kata Allah. Wa anna Muhammadan abdi wa rasuli. Dan Nabi Muhammad itu hambaku dan rasul. Maka kalau baca hadis qudsi itu apa namanya, kehebatan Allah, power Allah tuh dia akan mengatakan. Kalau mungkin orang punya kekuatan dalam jabatannya kan bisa gitu kan. Ini kan tanggung jawab saya. Hak bahasanya apa? Hak prerogatif. Wah. Kalau sudah hak prerogatif kan tidak ada bisa orang yang melawan kan? Nggak ada. Allah ini seperti itu. Saya punya hak, yang punya hak prerogatif itu Allah. La ilaha illa anna haqqan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tidak ada yang bisa menyatakan dirinya Tuhan. Walaupun Firaun menyatakan dirinya Tuhan, tetap aja kelelep matinya. Kayak kebo. Nah, wa anna Muhammadan abdi wa rasuli. Dan Nabi Muhammad itu hambaku dan rasul. Maka kita apanya Allah? Hamba Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Dalam Sayyidul Istighfar itu, ya, kita mengakui wa ana abduka. Karena kalau kita sudah menyatakan hamba Allah, berarti apa yang diperintahkan oleh Allah sami'na wa ta'na. Walaupun kita belum begitu ya. Ya, masih nawar-nawar lah ya. Masih nawar-nawar. Nah, itulah kelemahan kita. Maka apa yang saya bacakan hari ini dalam hadis ini lebih kepada memberikan satu keadaan manusia yang dia cara hidupnya tidak pada posisi yang sebenarnya. Maka dikatakannya ajib tuh, aku heran. Aku heran kepada si fulan padahal dia bodoh tapi nggak mau ikut ngaji. Ya. Jadi sekarang kembali aja kepada kita masing-masing. Apa sebetulnya yang terjadi pada kita? Sedikit-sedikit kita hilangkan. Kalau kita merasa bodoh, sedikit-sedikit kita hadir ke majlis ta'lim. Kalau kita merasa ini, jangan sampai sesuatu yang mestinya tidak kita pegang malah dipegangi. Yang mestinya kita buang, kita buang, jangan dipegang. Saya kira ini, ya, kita sudah jam 20 lewat 45, kelihatannya mie ayam udah nyampe. Ya. Jadi ya setelah ini mau berdialog boleh, yang jelas apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sudah tentu sekali lagi tempat ini bagian dari majelis. Karena kalau sudah ada majelis berarti malaikat hadir. Inilah yang menjadi kenikmatannya. Ya. Supaya tempat ini bermanfaat ya buat antum, buat saya terutama, ya jangan sampai nanti itu tempat padahal enak dipakai ngaji tapi nggak pernah dipakai ngaji misalnya. Diomelin sama malaikat kan nggak enak. Ya, ditanyain ya, ditanyain tuh diomelin bang. Kalau tanyain doang nggak apa-apa, diomelin gimana? Ya repot dong. Ya, saya kira ini ya apa yang disampaikan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan tinggal mungkin nanti
bulan depannya mau modelnya seperti apa, nanti boleh nanti ketua dan teman-teman ya, apa yang bisa kita lakukan lebih asyik kira-kira. Ya kalau kopi mah biasa-biasa aja, ya kan. Nah, itu mah sudah rutin lah, nggak aneh kita kopi. Mungkin yang lain-lain ya. Saya kira ini saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.